Habib, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bagus Berwas. Apa kabar sedulur? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan mengenai salah satu keilmuan yang lumayan tersohor juga ya, yang lumayan terkenal juga. Salah satu keilmuan ini yaitu kuluh geni. Banyak sekali yang WhatsApp kepada saya, WhatsApp ke nomor saya, yang ingin belajar keilmuan tersebut, kuluh geni ya, tapi bukan sebagaimana fungsi dari ilmuwan tersebut gitu. Makanya saya sangat malas sekali kalau mau jawab gitu ya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp, karena pertanyaannya hampir sama semua, itu juga mengenai ajian atau keilmuan ini. Dan memang keilmuan ini juga sebenarnya dari dulu sangat didambakan sekali, sangat digemari sekali oleh orang-orang yang bergelut di dunia spiritual atau di dunia hikmah, terkhususnya bagi mereka yang bergelut di dunia pembantai jin, ruqyah dan lain sebagainya. Karena keilmuan ini memang berarah ke situ gitu. Berarah ke penanganan makhluk gaib, penanganan santet dan lain sebagainya. Pertanyaan yang masuk itu banyak sekali loh, sama semuanya. Bagus, apakah ilmu kuluh geni itu bisa untuk membakar kertas? Apakah ilmu kuluh geni itu bisa untuk membakar tisu dan lain sebagainya? Nah, itu sebenarnya pertanyaan itu banyak sekali loh yang masuk ke WhatsApp saya. Tidak sedikit gitu. Makanya saya malas mau jawabnya juga. Karena saya juga salah satu pengamal keilmuan tersebut gitu, dan saya nggak menggunakan untuk hal tersebut, enggak. Ya mungkin saya kurang tahu juga ya, mungkin ada sebagian orang yang memang memfungsikannya untuk hal seperti itu gitu ya. Tapi menurut saya kalau hanya untuk membakar kertas atau hanya untuk membakar tisu, buat apa sih gitu? Apakah cuma buat tontonan ataukah cuma buat pamer-pameran atau apa gitu, iseng-iseng? Karena salah satu fungsinya itu yang saya sebutkan tadi, ajian kuluh geni itu memiliki fungsi atau memiliki khasiat, yaitu untuk penanganan jin gitu ya. Emang ya fungsinya memang untuk membakar, karena energi dari kuluh geni itu bersifat panas atau api ya. Itulah fungsinya. Ya tapi bukan berarti sifat membakar itu bisa untuk membakar kertas atau membakar tisu ya. Ya mungkin ada sih sebagian orang yang memang bisa untuk membakar kertas atau membakar tisu, sehingga energi dari kuluh geni itu bisa ditembakkan untuk membakar kertas gitu ya. Ya mungkin pasti ada lah, pasti ada, dan gak ada yang mustahil. Tapi ya menurut saya buat apa gitu? Apakah cuma buat pamer-pameran, ataukah cuma buat atraksi atau apa gitu kan? Dan sebenarnya kuluh geni itu kan untuk membakar makhluk gaib, yaitu untuk apa ya? Misalnya nih ada orang yang kena gangguan jin, kena santet, ketempelan jin. Nah, itu bisa
diobati, yaitu dengan kulhu geni ini. Dan pada intinya sih sebenarnya yang dari keilmuan kulhu itu banyak ya, bukan hanya kulhu geni. Ada kulhu sungsang, ada kulhu derga balik, ada kulhu malaikat, banyak sekali fungsinya. Cuman setelah saya amati, memang yang sangat terkenal, yang sangat digemari oleh orang-orang itu ya yang satu ini, kulhu geni ini. Ada kulhu durda, ada kulhu langit, dan lain sebagainya. Dan yang saya tahu itu, yang puncak-puncaknya dari kulhu itu yaitu kulhu langit ya. Puncak dari keilmuan kulhu itu yaitu kulhu langit. Tuh. Sebenarnya sih sama. Fungsinya memang sama, untuk membakar, untuk pagar goib dan lain sebagainya. Jadi di video kali ini memang saya khusus jelaskan mengenai satu keilmuan ini, keilmuan kulhu geni ini, karena banyak sekali yang WhatsApp masuk ke IG itu pertanyaannya sama semua. Ki Bagus, apakah kulhu geni bisa untuk membakar kertas? Ya, kalau hanya untuk membakar kertas kita nggak perlu belajar ilmu kulhu geni. Pakai aja sepatu listrik, ya. Pakai sepatu, kita pegang kertas atau kita pegang apalah daun atau apa, itu bisa langsung terbakar. Tapi kan itu masuknya trik ya, masuknya ke ranah apa ya, sulap atau magic lah itu. Di sini kan sedang menerangkan mengenai ilmu goib, ilmu hikmah ya, bukan ilmu sulap atau ilmu magic yang seperti itu. Ya mungkin adalah bagiannya ya. Tapi kalau misalnya kita menggabungkan antara trik sama ilmu hikmah, itu nggak bisa nyambung, nggak bisa. Ilmu hikmah ya ilmu hikmah, sulap ya sulap gitu kan. Nanti kalau misalnya ilmu hikmah sama sulap digabungkan, itu nanti ujung-ujungnya malah tipuan. Kalau ada orang yang seperti itu malah nanti terjadi penipuan ya. Yang seharusnya keilmuan itu nggak bisa dilihat oleh mata, misalnya ilmu goib misalnya, orang itu bisa mengeluarkan api secara goib ya, dan ternyata bisa dilihat dengan mata biasa. Dan memang yang sebutkan saya tadi memang ada mungkin orang yang seperti itu, tapi rata-rata jarang loh, rata-rata jarang orang yang seperti itu. Dan kalau misalnya ada sedulur yang misalnya belum memiliki ilmu tersebut dan mau belajar, mau mendalami keilmuan tersebut, boleh. Tapi bukan difungsikan untuk membakar kertas, bukan difungsikan untuk membakar tisu ya. Dan saya juga sebenarnya sering mencari hati pasien-pasien ya, pasien-pasien tapi yang dari daerah saya sendiri ya, yang dari di daerah dalam kampung saya. Banyak yang terkena gangguan-gangguan makhluk goib, kesurupan dan lain sebagainya, dan sering sekali saya mensyariati mereka dengan kulhu geni ini. Nah, dan memang efeknya sangat bagus sekali untuk jin yang merasuki tubuh orang tersebut. Ya, yang saya amati memang dia merasa kepanasan, merasa tersakiti dengan kulhu geni ini ya. Memang kepanasan, memang alhamdulillah sudah terbukti ya. Tapi kalau untuk membakar kertas sih saya belum pernah nyoba membakar kertas atau membakar tisu, belum pernah mencoba. Kan kalau misalnya kita nih bisa mengobati orang yang kena santet ya dan sebagainya, itu kan kita bisa menolong orang, bisa bermanfaat untuk orang. Itu sih sebenarnya fungsi dari kulhu geni itu untuk membakar makhluk gaib, bukan untuk membakar kertas ya. Itu menurut saya pribadi, itu menurut pemahaman saya pribadi. Mungkin memang ada sedulur yang lain atau misalnya para senior yang memang bisa membakar kertas atau apa. Tapi kita lihat dulu ya orangnya. Kalau misalnya orang biasa, dia tidak ahli tenaga dalam, dia tidak ahli silat, dia tidak menguasai silat atau menguasai kulhu geni, tapi dia bisa membakar kertas, saya rasa dia itu pakai trik ya, pakai apa namanya nih, gimmick ya. Jadi gimmick itu seolah-olah
menggunakan suatu alat atau trik ya, sehingga dia bisa membakar kertas dari jarak jauh dan lain sebagainya. Dan sekarang juga banyak loh alat-alat yang bisa untuk apa, memecahkan botol jarak jauh, membakar kertas jarak jauh. Itu sudah banyak sekali alatnya sekarang, jadi nggak perlu aneh. Sekarang udah banyak di toko-toko online juga, di semacam di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak, itu udah banyak sekali yang menjual alat-alat semacam seperti itu. Itu masuknya ke ranah sulap sebenarnya kalau menurut saya. Itu menurut saya pribadi ya, pemahaman saya pribadi. Dan alhamdulillah sekarang sudah saya jelaskan, sudah saya babarkan, dan alhamdulillah saya pun juga punya keilmuan tersebut. Oke, cukup ya. Cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.